Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Andrianti dengan NIM 34021905996. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 1 dari kelas manajemen P. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem pendukung keputusan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun pokok bahasan yang akan disampaikan adalah yang pertama, pengertian SPK, tujuan SPK, tahapan SPK, karakteristik SPK, kriteria SPK, dan alasan penerapan SPK. Selanjutnya ada komponen dasar SPK, jenis-jenis SPK, pembedaan SIM dan DSS, keuntungan SPK, kekurangan SPK, dan kesimpulan. Nama saya Rika Anissa Putri Sopari dengan NIM 34021905995 dari kelas manajemen P, bertugas sebagai pemateri 1. Pengertian sistem pendukung keputusan menurut Turban, Liang, dan Aronson adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambil keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tak terstruktur dan semi terstruktur. Tujuan dari sistem pendukung keputusan yaitu 1. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. 2. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. 3. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya. 4. Kecepatan komputasi. 5. Peningkatan produktivitas. 6. Dukungan kualitas. 7. Budaya saing. 8. Mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. Tahapan dalam penerapan sistem pendukung keputusan yaitu 1. Intelligence atau kecerdasan, yaitu mengamati lingkungan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. 2. Desain atau merancang, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin. 3. Choice atau memilih, yaitu memilih satu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. 4. Implementation atau mengimplementasikan, yaitu menilai pilihan-pilihan yang lalu. 4 tahapan Simon ini berhubungan dengan langkah-langkah pendekatan sistem. Karakteristik dari sistem pendukung keputusan yaitu 1. Mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah-masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. 2. Output ditunjukkan bagi personil organisasi dalam semua tingkatan. 3. Mendukung di semua fase proses pengambilan keputusan seperti inteligensi, desain, dan pilihan. 4. Adanya interface manusia atau mesin di mana manusia atau pengguna tetap mengontrol proses pengambilan keputusan. 5. Menggunakan model-model matematis dan statistik yang sesuai dengan pembahasan. 6. Memiliki kemampuan dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. 7. Memilih subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan sistem. 8. Pendekatan easy to use atau mudah untuk digunakan. 9. Kemampuan sistem untuk beradaptasi secara cepat, di mana pengambil keputusan dapat menghadapi masalah-masalah baru dan pada saat yang sama dapat menanganinya dengan cara mengadaptasikan sistem terhadap kondisi-kondisi perubahan yang terjadi. Nama saya Femi Fadila Mansyah, kelas manajemen P, NIM 34021905991. Saya sebagai materi kedua. Kriteria SPK adalah 1. Interaksi, 2. Fleksibel, 3. Data kualitas, 4. Prosedur pakai. Alasan penerapan SPK DSS. 1. DSS cenderung ditunjukkan pada masalah yang kurang
terstruktur dengan baik dan kurang spesifik yang biasanya dihadapi oleh manajer tingkat atas. 2. DSS berupaya menggabungkan penggunaan model atau teknik analitik dengan akses data tradisional dan fungsi pengambilan keputusan. 3. DSS sebagai khusus berfokus pada fitur yang membuat mudah digunakan oleh orang yang tidak mahir komputer dalam metode interaktif. 4. DSS menekankan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk mengakomodasi perubahan dalam lingkungan dan pendekatan pengambilan keputusan penggunaan. Komponen dasar SPK DSS. 1. Sistem manajemen basis data atau Database Management System DBMS. 2. Model Base Management System MBMS. 3. Dialog Generation and Management System DGMS. Jenis SPK terdiri dari 2. 1. DSS berbasis model. 2. DSS berbasis data. 1. DSS berbasis model. Sistem ini adalah sistem mandiri dan tidak terhubung dengan sistem informasi perusahaan utama lainnya. 2. DSS berbasis data. Sistem ini dapat menganalisis sejumlah data besar dari berbagai sumber seperti data organisasi, data dari sistem perusahaan, dan data dari web. Perkenalkan, nama saya Adinata Mahpudin dengan NIM 3402190366 dari kelas manajemen P. Di sini saya sebagai pemateri 3. Selanjutnya, perbedaan antara SIM dan SPK. Nomor 1, SIM mengenai sebagian besar masalah terstruktur. SPK-nya memberikan informasi yang membantu dalam menganalisis dan menemukan solusi untuk masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. 2. SIM memberikan informasi tentang kinerja bisnis jika dalam sebuah perusahaan guna membantu pimpinan mengendalikan dan mengelola kegiatan bisnis sehari-hari. SPK-nya menyediakan informasi dan berbagai teknik pendukung keputusan yang membantu pimpinan untuk menganalisis masalah atau peluang tertentu. 3. SIM menghasilkan laporan berdasarkan aliran data rutin. Format laporan ini sudah ditentukan sebelumnya. SPK-nya bersifat interaktif dan memberikan respon cepat terhadap pertanyaan pengguna. 4. SIM menghasilkan informasi dengan mengekstraksi dan memanipulasi data. SPK-nya menghasilkan informasi dengan melakukan pemodelan analitis dari data. Keuntungan SPK: hemat waktu, akurasi data meningkat, strategi yang signifikan, cepat dan terarah, pengurangan biaya pengambilan keputusan. Kekurangan SPK: salah satu kelemahan dari sistem pendukung keputusan adalah bahwa mereka dapat menghentikan pengguna dari berpikir dan dapat meningkatkan bias kognitif. Pengguna dapat menerima informasi yang berlebihan, yang mengurangi efektivitas pengambilan keputusan. Jika keputusan salah, beberapa pengguna mungkin mengalihkan tanggung jawab ke DSS daripada menyalahkan diri mereka sendiri. Program DSS tanpa data yang cukup juga dapat membuat keputusan yang buruk, karena mereka tidak sepenuhnya memahami situasinya. Sebagian besar pengguna DSS adalah manajer profesional atau pembuat keputusan yang dilatih untuk tidak bergantung pada program DSS, karena program ini dimaksudkan hanya untuk membantu dalam membuat keputusan. Beberapa pengguna mungkin cenderung menaruh banyak kepercayaan pada DSS,
karena komputer dapat melihat fakta tanpa bias. Ini mungkin dianggap ekstrim, dan pengguna mungkin berhenti berpikir, memilih untuk mempercayai komputer secara eksklusif. Kesimpulan, konsep pendukung keputusan ditandai dengan sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pengambil keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur. Pada dasarnya, SPK dirancang untuk mendukung seluruh tahap pengambilan keputusan mulai dari mengidentifikasi masalah, memilih data yang relevan, menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sampai mengevaluasi pemilihan alternatif. Agar mencapai tujuannya, maka sistem tersebut harus sederhana, mudah dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.